khotbah macam kami pendeta ini kurang bagus. Seperti berdiri di atas mimbar siram-siram, tidak tahu masuk di botol kok tidak. Saya baru bilang betul, amin. Khotbah yang bagus harus seperti orang-orang persekutuan ini, seperti kita taruh selang langsung di botol, masuk lebih, amin, betul. Lantas Pak Sekretaris lanjutkan begini, sudah selang yang bagus, sudah masuk di dalam botol bagus, tapi kita tidak tahu itu air bersih atau air kotor. Kalau sudah masuk bagus mestinya air bersih, jangan air kotor, karena akan mengganggu pertumbuhan. Shalom. 13 September 2024 GPIB kasih karunia genap berusia 9 tahun. Itu sudah banyak atau sedikit? Dewasa atau anak-anak? Sudah mantap atau belum? Belum. Jadi yang ini belum mantap semua. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, kedewasaan biologis. Kedewasaan apa? Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. Cek, sudah. Oh, mungkin dia mesti datang dong. Baik. Ulang yang pertama tadi, dewasa apa? Dewasa biologis. 10 tahun lalu kita punya berat badan 37, sekarang 73. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut kita rata saja. Sekarang macam ada 3 ini perut, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gemuk. Itu dewasa apa? Biologis. 9 tahun lalu sudah ada gedung kebaktian ini. Ini dibangun berapa lama? Berapa lama? Kenapa mulai beda-beda pendapat ini? Berapa bulan? Sudah, pertanyaan paling gampang, sampai 1 tahun? Berarti jemaat punya komitmen iman yang kuat, amin. Semua punya janji iman. Setelah siap ini gedung yang bagus ini, semua janji iman untuk ikut ibadah di dalam. Atau adakah di antara kita yang pas ibu pendeta bilang, saudara-saudara mari kita satu hati dalam doa syafaat, pas separuh mau tutup mata, separuh bilang ada? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Itu presbiter atau jemaat? Dorang keluar kemana? Bikin apa di luar? Ada begitu di sini? Itu majelis ada di sini? Coba tunjuk. Ya, kita bangun ini gereja bagus-bagus secara fisik, lantas kita tidak beribadah di dalam, lebih memilih di luar. Untuk apa kita bikin janji iman untuk ini? Amin. Mantap. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung, yang sedikit-sedikit mau keluar dari kasih karunia ada. Fam apa dia? Jangan. Saudara, itu badan saja yang besar, sesungguhnya dia masih. Dalam persekutuan itu memang ada banyak hal menolong kita supaya kita menjadi dewasa secara psikologi. Di Kupang itu kalau ada yang tukang tersinggung, di orang banyak begitu, orang suka baku korek. Badan besar tapi sesungguhnya masih. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bersekutu. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo?
Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta supaya masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya bahu. Amin. Saya mau tanya kita, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada masalah, tapi dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, selebihnya itu Tuhan tanggung atas dia. Amin. Hak bangun ini gedung begini besar ini, saya kira sangat sulit untuk kita sebutkan bahwa ada satu orang begitu siap untuk membangun, karena membangun itu bukan soal uang, bukan soal uang, lebih pada soal sikap batin untuk itu. Amin. Dan karena itu saudara-saudara, orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain untuk berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang kita sibuk minta orang lain berubah, lupa rubah diri sendiri. Amin. Betul. Di Badung juga ada, dikasih karunia. Siapa punya suami? Mau ubah ini dunia sesuai tema kita, ubahlah dulu. Kadang-kadang kita sibuk untuk ubah dunia tanpa mau ubah diri, tidak bisa. Dewasa iman ada pada perubahan diri. Ubahlah dirimu, begitu kira-kira. Baik, saya lanjutkan sedikit. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini kursi kayu semua. Jemaat, kekristenan itu bertingkat-tingkat dan ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 1 itu tingkatan paling bawah. Tingkatan yang paling bawah adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Untuk agama dia suagama, untuk baptis subaptis, untuk sidi susidi, untuk jadi presbiter sudah lama. Beriman belum tentu. Kenapa hal ini serius? Beragama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP harus tulis agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama. Mau jadi ASN mesti ada agama, mau jadi anggota dewan mesti ada agama, mau jadi polisi mesti ada agama, mau jadi pendeta mesti ada agama. Semua orang menjadi beragama. Apalagi kisah awal kita mengatakan penjajah yang bawa ini agama. Pendekatannya feodal, paternalistik, berdiri di situ dia siram karena Kristen. Kadang-kadang kita tidak paham banyak di dalam tuh. Tapi untuk beragama-agama, beriman belum tentu. Belum tentu. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya, kalau tangan kanan gatal artinya, yakin kalau gatal dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal, tidak begitu. Kerja. Pendeta Yandi bawa materi di banyak kota di Indonesia. Nanti habis mereka bilang, pendeta kita boleh foto-foto? Boleh. Pas kita mau foto begini, ada yang dari belakang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti mana yang mati? Mana yang mati? Masih percaya begitu juga? Berarti mau bunuh Don 3 ini gampang sekali. Tinggal, memang bayangkan, sudah Kristen, rantai salib sudah besar, tapi masih percaya kalau foto 3 orang 1. Wah, itu kita punya repot sendiri. Jemaat, di sini ada yang tahu bawa mobil kok? Ada bisa drive, jadi bawa mobil bisa? Saya lihat ada banyak orang badan bagus-bagus, muka memang keras. Tabrak ayam lewat, tabrak tikus lewat, tabrak anjing, waktu tabrak kucing, tabrak kucing tidak lewat. Kenapa? Kenapa? Ada yang takut.
Masih ada juga di Bali begitu. Nah itu, beragama tapi belum tentu beriman. Jemaat, saya melayani di komunitas orang-orang Cina, Dora. Saya bilang begini, ini orang Dora ini mengaku sekali kalau berkat itu Tuhan sudah atur. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya usahamu tidak akan menambahi apapun. Amin. Berarti Tuhan yang atur kita punya berkat-berkat. Amin. Tapi lihat di dompet toko ada kucing yang begini-begini. Bertahun-tahun menjadi Kristen. Jadi beragama tapi belum tentu Saudara tahu ada yang ketika orang tua hidup itu, kita punya kebiasaan. Saya tidak tahu orang Kristen di Bali itu macam apa, tapi ada satu kebiasaan baru di kalangan Kristen ini. Orang tua kalau mati, di dia punya peti itu bukan saja taruh pakaian, tapi taruh Alkitab 1 terjemahan baru lagi. Saya bilang angkat, kasih keluar itu Alkitab yang kau yang baca. Yang masih hidup saja dia tidak pernah baca. Sudah mati baru suruh dia baca. Di Bali juga ada begitu. Di siapa punya keluarga, coba jujur saja. Kan kita mau lihat yang bukan sekedar beragama. Jemaat, kadang-kadang kita repot itu kan begini. Saya tidak tahu di kota besar, kami di kampung masih ada ini. Kalau keluar dari rumah, jalan agak jauh dari rumah, di tanah yang kosong, ada hutan, ada ya tidak ada banyak orang di situ. Tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Ambil apa? Batu berapa? Ambil batu berapa? Saudara yakin kalau batu 3 menyelesaikan masalah? Kalau batu 3 menyelesaikan masalah, untuk apa ada toilet di situ? Untuk apa ada WC? Tinggal kasih turun 2 trek. Ini zaman sudah sangat maju ini. Masih banyak orang menyikapi salah dia punya kehidupan. Kelasnya paling bawah, beragama tapi tidak. Kelas yang kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi tidak. Untuk bertobat dia sudah bertobat, judi sudah tidak, mabuk sudah tidak, rajin gereja sudah baik, tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang masa lalu. Kasih kesempatan, kasih kesaksian, dia bangun, dia bilang waktu tahun 1970 pindah di ibadah sebelah, ulang lagi waktu tahun 1970, pindah lagi, dia ulang lagi waktu tahun 1970. Satu saat dia baru bangun, orang-orang baku korek bilang 1970. Di sini ada begitu? Ada? Dia ada ikut ibadah? Dia pakai baju warna apa? Bertobat tapi tidak. Nah, yang ketiga itu kelas paling tinggi sesuai tema kita. Kelas yang paling tinggi yang mengubah dunia adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Kenapa saudara-saudara? Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Jemaat, tahu pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur paksa pohon mangga berbuah? Ancam-ancam berbuah. Ada? Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Anak SD, anak SMP juga tahu. Untuk satu pohon, bagian pohon yang mencari makanan dia punya nama. Dia punya nama. Dari akar dia dapat sari-sari makanan, dia kirim ke mana? Daun. Di daun ada proses apa? Pintar-pintar semua.
Nanti setelah jadi itu baru dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohonnya. Akhirnya buahnya ada tapi buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Advokat plastik? Pisang plastik? Enak? Tidak. Pernah rasa dia? Banyak yang rindu berbuah tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya buahnya buah plastik. Anak sekolah minggu juga tahu Yesus pokok dan sambil tepuk tangan. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carinya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pasti kau tinggal di dalam Kristus dan kamu akan berbuah. Amin. Dan kalau kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan, dunia ini berubah. Yang menarik adalah tema yang dipakai oleh GPIB Kasih Karunia hari ini. Baca sama-sama dia pun tema 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi alat perubahan di tengah-tengah dunia. Berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi alat perubahan di tengah-tengah dunia. Tapi saya tidak langsung di ayat 7. Saya baca ayat 6 tadi. Kolose pasal 2 ayat 6 itu menegaskan sesuatu yang penting, menjadi syarat. Menjadi apa? Syaratnya menarik. Kamu mestinya sudah menerima Kristus. Menerima Yesus sudah? Menerima Kristus Tuhan sudah? Kenapa pendeta tanya model begini ini, saudara-saudara? Dia menyebutkan 3 yang menarik. Kristus, Yesus, Tuhan. Kristus, Yesus, Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kristus, Yesus, Tuhan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kristus, Yesus, Tuhan. Apa pentingnya dia sebutkan itu 3 hal? Saya mulai dari yang tengah. Yesus, sama-sama. Waktu bicara tentang Yesus, banyak orang sudah terima Yesus. Kenapa? Karena Yesus juru selamat. Yesus juru selamat, semua orang mau, karena dia tidak mau dihukum mati. Dia mau ditebus supaya mati masuk. Dia punya soal adalah yang kedua, apakah saudara menerima Kristus? Kenapa lihat saya? Kristus Raja. Kristus kalau raja berarti memerin. Ada orang terima juru selamat tapi dia tidak mau diperintah oleh Kristus. Makanya bertahun-tahun jadi Kristen tapi begitu terus, masih tukang oh, aduh, di sini ada biasa tipu-tipu. Ada duduk di sini pakai baju warna, mulai sebut-sebut itu raja memerintah. Jangan menipu. Tapi masih ada yang suka. Itu raja bilang tidak boleh maki, bukan makan saja, tidak apa. Jadi apa poin yang ingin saya sampaikan, saudara? Yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang suka menerima Yesus tapi tidak mau terima Kristus. Dia mau selamat tapi tidak mau diperintah oleh Kristus. Padahal itu syarat pertama. Kamu menerima Kristus, Yesus, Tuhan. Coba saudara lihat berapa banyak kali kita melanggar kehendak Allah. Ada berapa banyak kali. Dan itu serius bagi orang-orang percaya saat ini. Yang berikut, Tuhan, hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak Coba saudara periksa penyembahan kita kepada Tuhan. Apa sungguh-sungguh kita datang dalam penyembahan?
Atau banyak orang bukan menyembah Tuhan satu-satunya, dia masih menyembah banyak sekali barang di dunia ini. Jadi saya kira penjelasan dalam teks tadi itu menarik. Kamu harus menerima Kristus, Yesus, Tuhan. Hanya Dia yang harus disembah. Kalau itu 3 hal sudah jadi dulu, baru dia masuk ke ayat yang ke-7. Kalau Yesus Kristus Tuhan itu kita sudah terima, baru berakar. Sama-sama 1, 2, 3. Saya mau tanya kita dulu, di ibu-ibu, ibu-ibu, ada yang apa, tanam bunga hias di rumah? Kau ada? Mantap, bagus kok. Kasih tahu saya tidak minta, saya mau saya tidak minta. Kalau itu bunga hias bagus sekali. Saya mau tanya, dalam 1 tahun itu ada berapa kali pindah pot? Dalam 1 tahun ada berapa kali pindah pot? 2 kali. Berarti per 6 bulan 1 kali. Amin. Ini yang kami tidak tahu bunga, jadi ibu dong ngomong saja. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di awal tentang akar itu adalah, saudara, kalau saudara mau bertumbuh, harus pastikan bertumbuh di pot mana. Ini jemaat apalagi di kota besar ini, dong suka pindah-pindah, ini minggu di pot sini, minggu depan di pot satu, minggu depan. Kalau tiap hari ibu-ibu kasih pindah itu bunga di 1 pot, mati. Tidak akan tumbuh-tumbuh, pasti mati. Kapan dia punya akar itu akan menyatu dulu dengan tanah dan cari. Di sini ada yang biasa pindah-pindah gereja, yang suka pilih-pilih pendeta-pendeta. Ada juga di sini. Hanya 1 kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Saudara untuk bertumbuh harus menegaskan saudara bertumbuh di mana. Begitu. Kalau di GPIB mesti di GPIB. Kalau saudara mau di tempat lain, di tempat lain. Tidak bisa pindah-pindah, ini hari di sini, ini bukan makan. Hei jemaat, ibadah itu, pertumbuhan itu tanggung jawab, bukan selera. Banyak orang beribadah dengan selera, bukan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi daripada kewajiban. Kewajiban itu, orang kalau sekedar menjalankan kewajiban, sedikit-sedikit dia bilang, kok yang penting pokoknya, kok yang penting pokoknya. Saya pernah melayani kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu, Pulau bagian selatan NTT. Saya kenal satu koster di sana namanya Amaju. Dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya bilang dia, Amah, iris tuak itu susah atau tidak? Dia bilang susah pendeta. Coba gambarkan dia punya susah. Pak Pendeta, kita naik itu pohon tua, itu jam 2 subuh. Kita baru akan turun jam 7 pagi. Karena pohonnya banyak, tidak bisa naik dari 1 pohon, turun kembali dari itu pohon, pindah ke pohon lain. Buang waktu, buang tenaga. Jadi, kami sambung dia punya daun. Kami langkah ke sebelah. Resiko jatuh. Dia punya pisau sangat tajam pendeta. Bisa melukai kita punya jari. Mayangnya keras sekali lagi. Belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya tanya dia, Ama, sudah tahu iris tuak susah begitu, siapa suruh Ama mau iris tuak? Dilihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, dia bilang begini. Dia hanya bilang. Terus dia ucapkan kalimat ini, dia bilang begini, nanti dorang makan apa pendeta? Nanti dorang makan apa? Itu pernyataan membuat saya mengerti. Dia naik pohon tuak jam 2 pagi, turun jam 7 pagi, resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban, tapi apa? Tapi apa? Suatu saat ada keputusan berjemaat bersama-sama. Ini presbiter nanti pakai jas warna hijau, hitam. Saudara mungkin bukan orang yang suka warna hitam. Saudara paling suka warna hijau. Tapi waktu saudara pakai baju hitam, warna hitam, bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kadang-kadang kita jemaat ini bergereja dengan selera, bukan yang tanggung jawab.
Belum lagi dia punya nyanyian. Kita suka pakai yang selera-selera. Kita sudah sepakat secara sinodal, buku pujian kita ini. Menyanyi apa kok? Masa begitu? Kita suka menyanyi pakai perasaan, selera, bukan tanggung jawab. Itu. Pastikan kita berakar di mana? Di itu akarlah kita cari sari-sari makanan yang jasmani, yang yang jasmani itu persekutuan kita tambah banyak. Ibu-ibu toh, kenapa ibadah hari ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak? Ini ibu janda semua. Ada suami. Saya kira. Jemaat, saudara-saudara tahu bahwa secara fisik harus kelihatan. Ini gedung ibadah bagus ke tidak? Ibu-ibu tadi berpenampilan di muka bagus ke tidak? Ini kue bagus ke tidak? Yang kelihatan mesti bagus, tapi di dalam pun mesti. Kalau di luar bagus tapi di dalam tidak bagus, seperti kubu. Mesti bagus semua, baik yang kelihatan, yang physically maupun yang tidak. Banyak kali kita sibuk di yang kelihatan, yang di dalam kita tidak urus. Padahal saudara tahu bahwa dengar, saudara tahu yang tidak kelihatan itu yang menyertai perjalananmu. Latihan jasmani itu penting, tapi terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang fisik ini. Saudara, kita mau jaga dia karena nanti rusak. Beredar di grup-grup WA bilang begini, nanti kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting, sudah tidak bisa disembunyikan di balik bedak dan lipstik lagi, sudah tidak bisa. Waktu kita masih umur 20, 30 tahun, 10, 20, itu kita rasa pipi ini kinclong kan. Sudah 50, meleleh ini tidak bisa. Biar kita mau jaga bagaimana, mau suntik apapun tetap. Rasa kok tidak ibu-ibu? Satu teman satu, kami SMA, dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki melukis itu. Wih, gagah sekali. Kulit sudah bagus lagi, tinta bagus lagi, kontrasnya dapat. Wih, kita lihat, kita suka sekali, mantap, bagus. Itu umur 17 tahun. Waktu dia sudah umur 43 tahun, dia sakit. Kita pergi lihat dia itu, saya sedih itu. Saya lihat dia sedih itu. Karena itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah. Dia menyerucu. Yang bunga mawar itu sudah berubah jadi bunga pepaya itu. Berubah itu. Tidak bisa lagi. Iya. Ibu-ibu. Kalau ada orang datang tanya dia, "Ibu, umur berapa?" Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam ke 35. Jangan percaya, jangan. Masa umur 50 sama ke 35. Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak nona, terus don tanya bilang, "Yang itu siapa saya?" "Itu siapa?" "Itu siapa itu?" "Itu saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Masa anak dengan mama macam kakak adik? Anak dengan mama macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona itu muka terlalu tua, jadi dengan dia punya mama tuh tipis. Atau yang kemungkinan kedua, dia punya mama menikah masih terlalu muda, mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Jadi mari kita bertumbuh betul-betul dari dalam toh. Amin kok. Jangan lihat, saudara lihat ini bunga mati ini begini bunga. Ini bunga. Kelihatan bagus toh.
Tapi tidak berarti, kan bukan dari dalam. Saudara, kalau urus bunga hidup itu kan kas keluar, siram, kasih lapis, urusannya baik. Itu umur 50. Umur 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan, sama saja. Su pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan itu kan kasih pensiun orang kira-kira umur 60 toh. Waktu kita masih aktif itu kita datang, anak buah siap laksanakan, lanjutkan, hormat, aktif. Sudah pensiun ini kita mau terima tas pendor lihat kita dari jauh. Anak kecil baru honor 3 bulan ini. Tua, Pak Tua ada aman kok. Hati sakit. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil pun sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok su pakai tongkat menaik lantai 2 bagaimana? Susah, repot. Kita mau jaga bagaimanapun susah. Amin kok. Saudara lihat betapa pentingnya itu pertumbuhan di dalam itu toh. Umur 80 tahun, umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, jantung, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Mau apa? Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita semacam mall saja. Mall begitu dia punya rasa sudah habis kita. Saudara, apalagi sekarang saudara, dari berakar betul-betul di dalam Kristus toh, supaya bukan yang jasmani. Saya tidak mengatakan bahwa yang jasmani tidak penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, taruhlah perhatian dulu kepada kerajaan sorga, yang lain itu yang jasmani itu ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang ditambahkan dulu, semua mati baru itu mau baik. Kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu di dalam Kristus, yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, mau itu. Saudara-saudara, saya kira itu serius bagi kita. Pastikan kita bertumbuh di mana, dan bertumbuh dalam Kristus itu roh ini menggerakkan kita untuk melakukan ini. Kenapa penting saudara? Akar itu berkaitan dengan relasi. Berkaitan dengan apa? Persekutuan jemaat Tuhan termasuk GPIB Kasih Karunia adalah persekutuan di mana ada satu orang berelasi dengan Tuhan, ada satu orang berelasi dengan Tuhan, ada satu orang berelasi dengan Tuhan. Relasi-relasi personal ini memungkinkan kita berkumpul sebagai orang-orang yang sudah punya relasi pribadi dengan Tuhan, baru berkumpul bersama-sama di sini. Tidak boleh ada orang yang tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan tapi dia masuk dalam relasi persekutuan, bikin kacau jemaat. Kenapa saudara kediam terkujur? Pastikan kita punya relasi secara pribadi dengan Tuhan, baru bergabung dalam persekutuan jemaat. Sebagai orang-orang yang punya pengalaman relasi personal dengan Tuhan, baru kita bangun jemaat ini. Kenapa saudara? Urus ke ini jemaat ini kan banyak toh. Masing-masing punya kemauan sendiri. Ada orang yang pas rapat itu omong banyak sekali, pas kerja ada juga di sini. Nah itu ada yang kalau kita rapat itu dia bagian bertanya, dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga di sini. Ada juga. Ada yang semua program dia usul, tapi itu orang punya sekikir memang terlalu. Tidak. Ada juga. Ada yang waktu kerja tidak ada, pas makan ada juga. Ada di mana? Saudara-saudara, ini urusannya kan banyak orang. Karena itu masing-masing refleksi kita tentang akar hari ini, tentang relasi.
Masing-masing kita ini ada relasi dengan Tuhan, kok tidak relasi. Apalagi ibu-ibu yang tadi PKP itu, yang menyanyi bagus-bagus itu kan latihan repot itu. Tapi saya senang ibu-ibu karena masing-masing pakai baju sendiri, bukan baju seragam toh. Karena ibu-ibu do ini latihan kadang-kadang tidak terlalu bagus, tapi dong punya berkelahi soal pakaian itu lebih banyak daripada ya baik sudah pakai begini tidak apa-apa lah. Karena dong sepakat mau polos atau kotak-kotak, separuh usul garis-garis. Repot kita. Lama-lama kita bertengkar, satu tersinggung tidak mau datang lagi. Pernah alami PKP begitu? Ada itu. Nah, itu pertama, berakar di dalam dia tuh begitu, supaya yang di dalam tuh yang bertumbuh toh mau keluar. Tapi yang kedua, dibangun di atas dia, bertumbuh. Saya mau tanya, jemaat, ada yang dia punya, ada yang orang umur berapa sekarang? 13 tahun. Oh, ibu bikin beta kaget. Anak umur 3 tahun. Saya mau kasih tahu begini, jemaat, tanpa dia punya mama perintah, tanpa dia punya opa oma perintah, ini anak akan bertumbuh. Tanpa diperintah pasti bertumbuh. Lalu apa tugas orang tua? Menjaga dia punya pertumbuhan supaya dia ada pada tanah yang baik, tidak diganggu oleh rumput ini rumput itu. Kalau boleh tambah pupuk sedikit untuk bertumbuh, dan dia bertumbuh. Dulu kan saudara tidak pernah merasa bahwa sudah 50 toh, sekarang baru lebih seputih semua. Saudara tidak pernah rasa. Pertumbuhan akan terjadi dengan sendirinya. Pertanyaan kita adalah sehat atau tidak? Sehat atau tidak, itu pertumbuhan. Satu waktu saudara-saudara kita berharap begini, jemaat itu, ada jemaat itu kan suka pilih khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Ada yang untuk mengenakan dia punya telinga saja. Terus dalam sebuah seminar ada mantan sekretaris sinode kami, dia bilang begini, khotbah macam kami pendeta ini kurang bagus, seperti berdiri di atas mimbar siram-siram, tidak tahu masuk di botol kok tidak. Saya baru bilang betul, amin. Khotbah yang bagus harus seperti orang-orang persekutuan ini, seperti kita taruh selang langsung di botol, masuk lebih, amin, betul. Lantas Pak Sekretaris lanjutkan begini, sudah selang yang bagus, sudah masuk di dalam botol bagus, tapi kita tidak tahu itu air bersih atau air kotor. Kalau sudah masuk bagus mestinya air bersih, jangan air kotor, karena akan mengganggu pertumbuhan. Dia harus makanan yang sehat supaya bertumbuh dengan baik. Tadi saya lihat penatua di Aken itu ada 37 tambah 37. 37 tambah 37 berapa? Berapa? Saudara tahu? Jemaat, saya kasih tahu saudara, pendeta dong ini sekolah 5 tahun. Itu sekolah 5 tahun itu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ringkas lagi. Setahu memang ini tulis tahun berapa, kepada siapa, dari siapa, situasi politik ekonomi siapa, bagaimana. Besok mau khotbah ini malam pakai berdoa, baca Alkitab, cari referensi lagi. Mantap toh? Koma. Itu pun masih jemaat banyak yang tidak suka dengar. Baca kas habis pakai berdoa, pakai persiapan saja masih banyak yang tidak. Apalagi ini saudara-saudara, kadang-kadang gereja bikin program strategis peningkatan kapasitas para presbiter, pelatihan komunikasi khotbah, pelatihan homiletika. Ada yang dengan sombong sekali bilang, mau latihan apa? Begini-begini 4 periode. Aduh. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu berkaitan dengan gizi. Makan apa itu jemaat? Makan apa?
Itu menjadi penting karena orang mau bertumbuh. Sekali lagi, ini anak tanpa dia punya mama perintah dia pasti bertumbuh. Tapi dia punya makanan dipastikan mesti sehat. Mesti sehat. Nah, sehat ini ada banyak hal harus kita lakukan. Lingkungannya mesti bagus. Segala macam mesti bagus. Ibu-ibu, PKP, ada di itu paduan suara yang datang latihan suka omong-omong orang punana. Ada. Nah, itu rumput yang tidak sehat. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang, kita ini kadang-kadang mau omong orang suka mulai dengan 2 kalimat pengantar yang menarik. Kalimat pertama datang, ibu-ibu siap mau latihan, terus dia datang dia bilang begini, sudah dengar ku belum? Ada yang begitu, sudah dengar. Kedua dia datang dia bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong, tapi jadi saudara tahu itu lingkungan di mana saudara ada yang akan mempengaruhi pertumbuhan saudara. Jemaat, khotbah hari Minggu, khotbah di perayaan 9 tahun itu satu obat untuk semua penyakit. Satu obat untuk semua penyakit. Kan di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada remaja, ada pemuda, ada anak-anak. Satu obat semua penyakit. Saudara mau pastikan satu penyakit hasil diagnosa dengan satu obat yang tepat itu ada pada pelka jemaat. Kategorial perempuan, kaum bapak, ada pasutri juga aku tidak. Oh sudah pokoknya itu. Lansia itu kan masing-masing dan dia punya obat, dia pun pergumulan. Yang begini obat macam umum saya begitu. Mau bertumbuh dengan baik di tempat di mana kita bersekutu. Nah, saudara pastikan lingkungan di mana saudara ada dipastikan harus lingkungan yang baik untuk pertumbuhan berjemaah. Sudah 2 toh? Berakar, dibangun di atas dia. Tapi yang ketiga ini menarik. Iman diperteguh di situ. Iman sama-sama. Hafal ikut yang pendeta omong. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, mari kita lihat sekarang. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Oh, di sini juga ada. Fondasi. Teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Iya tuh? Dia dasar dari apa? Fondasi dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita ke depan. Idealisme masa depan. Visi. Saudara mau jadi gubernur Provinsi Bali tahun 2080. Silakan. Itu saudara punya visi. Silakan. Saudara mau jadi orang terkaya di Indonesia, silahkan. Itu saudara punya visi, silahkan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silahkan. Itu visi, itu cita-cita. Yang menjadi soal adalah saudara mau menetapkan dia, taruh dia di atas fondasi apa? Karena yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah di atas dasar apa kita meletakkan itu. Karena orang tidak percaya, tidak beriman pun dia kepingin menjadi gubernur Provinsi Bali tahun 2000. Dia juga kepingin menjadi orang terkaya se-Indonesia. NTT kenapa? Dan dia kalau perempuan, dia ibu-ibu, dia juga kepingin menjadi wanita tercantik ingat ya. Yang membedakan kita adalah kita taruh dia di landasan apa untuk menjadi kuat kan. Tapi dari ini lanjutkan. Dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Baik, bagaimana menjelaskannya? Arsitek, tahu arsitek? Arsitek waktu dia mau bangun ini bangunan, mau gambar ini bangunan yang 9 bulan lalu,
Dulu sudah ada bangunan di atas ini gedung, ini tanah. Tadi yang kita lihat di sana kosong kan? Oke. Itu arsitek taruh duluan di dia punya kepala. Berapa lantai, kamar di mana, menghadap mana, ada berapa ruangan, tangga di mana, pintu di mana, jendela di mana. Dia taruh dulu di otak. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia gambarkan di satu kertas putih. Mulai kelihatan kan? Dari kertas putih itu orang mulai kerja. Waktu dia sudah bangun ini gedung bagus begini, saudara beribadah di ulang tahun ke-9 di dalam ini. Kan ini gedung bagus ke tidak? Pertama kali masuk tanggal berapa? Tanggal berapa? Berapa? 8 Desember. Waktu saudara masuk, kan banyak yang foto-foto di luar kan? Ada yang foto-foto kan? Ada yang begini tuh? Ada yang begini? Ada yang begini? Ada? Sekarang saya tanya saudara, yang foto-foto di muka, yang paling banyak foto-foto, ada tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Ada tahu? Nah, kenapa dia foto paling banyak di situ? Siapa yang paling tahu titik terkuat dari ini bangunan? Arsitek dan orang mengerjakannya. Amin. Dan Alkitab dengan sangat sederhana mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Titik-titik terkuatmu di mana itu Tuhan paling tahu. Titik terlemah di mana. Jadi kalau sudah berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, sudah pasti bangunan itu bangunan iman. Kan dia yang paling tahu. Amin. Jemaat. Kalau ada oto jalan dari sini ke Singaraja, Tabalek di jalan, tinggal 2 orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman itu akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Saudara, jemaat, satu waktu Tuhan Yesus ajar, barang siapa mau mengikut aku, mesti menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak omong yang dua. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bukan saya, bukan saya, tapi bukan, tapi sekarang saya mau tanya, ini gedung ini siapa yang bangun? Siapa bangun ini gedung? Bukan saya, tapi padahal saudara yang janji iman kan? Tapi waktu ditanya, siapa yang bangun? Bukan saya, tapi kalau kita tanya, Bapak siapa yang bangun? Bukan saya, coba kau cek saja. Nah, itu mulai. Ada orang sakit-sakitan datang kepada saudara, tidak punya makan, tidak punya pakaian. Saudara tolong dia. Singkat cerita, dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang terberkati dengan kesaksiannya. Terus beritanya sampai ke telinga saudara. Kira-kira saudara akan omong apa ya? Waktu itu datang sini sudah mau mati pendeta. Untung. Jadi saudara tahu, kadang-kadang kita tergoda untuk merampas kemuliaan. Amin. Amin. Jemaat, saya tidak tahu GPIB, tapi kami bercerita, kita gereja saudara toh, kami Gemit, lahir 1 tahun lebih duluan dari GPIB. 31 Oktober 1947 Gemit lahir. Kalau GPIB 1 tahun toh? Nah, itu di Gemit ada mutasi para pendeta, mutasi pendeta. Satu periode 4 tahun. Satu pendeta boleh 2 periode di satu tempat, dan paling lama 3 periode di satu klasis, dia mesti keluar. Yang menarik itu adalah kalau jemaat suka pendeta. Sabar kok saya omong. Ini bukan di GPIB, saya tidak tahu. Kalau jemaat ada suka itu pendeta, dorang datang di kantor sinode. Bapak sinode, tolong jangan kasih pindah dulu dengan kami pun pendeta. Kenapa? Kami masih sementara membangun. Nanti sinode bilang, oh itu pendeta kepala tukang.
Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak jadi. Jadi kalau orang suka itu dong pertahankan mati-matian. Tapi kalau orang tidak suka, kenapa saudara ini? Dorang akan pergi, ambil kembali. Di sini, ini ibu cepat sekali. Saudara-saudara, memang memilih untuk berakar bertumbuh di dalam Kristus itu harus berani menyangkali. Semua suka tahu kita mau habis sudah. Iya. 15 menit toh, saya cepat-cepat lah. Sudah. Yang terakhir keempat. Tadi pertama tuh berakar, bertumbuh, diteguhkan iman. Tapi yang keempat dia bilang begini, supaya merubah dunia, dia kasih tahu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Dia bicara duluan tentang hati. Hati melambangkan kedalaman dari manusia. Di dalamnya ada keputusan-keputusan paling dalam. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab di sana terpancar kehidupan. Hati. Ada orang yang suka kaget dan maki pas ada trek, maki. Pas maki ada pendeta dia bilang, ampun. Ini hanya di bibir pendeta, di hati tidak. Omongko. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari. Jaga ini hati. Nah, ini hati harus ada apa? Syukur. Syukur hari ini harus keluar dari hati, bukan dari mulut. Hati. Saudara tahu, semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Kalau saya bilang, coba senyum dari hati. Beda kan? Oke, kita bahas syukur. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Syukur ialah waktu di mana segala pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Ulang, syukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Ya, itu yang dia pun nama syukur. Ada orang bikin ibadah syukur, tapi belum tentu hati, pikiran, perasaannya tertuju pada Tuhan. Pengertian syukur itu dengan pikiran, perasaan, dan hidup tertuju pada Tuhan. Kita bisa bersyukur pada waktu kita sehat, tapi juga pada waktu sukses, pada waktu dalam berbagai-bagai dinamika kehidupan kita tetap bisa bersyukur. Kenapa bersyukur? Jemaat. Tinggal 10. Jemaat. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Sama-sama. Bersyukur itu cara terbaik menikmati. Kenapa? Hati manusia ini lebih luas dari isi dunia. Artinya, isi dunia ini secara materi sudah taruh di hati manusia, tetap kurang juga. Karena kita selalu tidak puas kan? Selalu tidak puas. Dulu sudah, yang penting kita bangun rumah saja. Yang penting tembok sudah ada, tidak usah ada cianjur, tidak apa-apa. Sudah jadi ada uang sedikit, oke kita tutup sedikit, bikin plafon. Sudah jadi kita bilang, aduh ada banyak binatang, kita bikin pagar. Sudah habis dari situ, aduh harus paving block. Aduh kita punya ini terlalu banyak untuk tutup semua. Jadi hanya syukur dengan itu. Ada orang jalan kaki dia berdoa, Tuhan tolong kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik sepeda memang enak Tuhan, tapi tanjakan itu betismu patah. Jadi yang kau punya mau, kalau boleh motor satu Tuhan. Tuhan kasih motor satu. Dia naik 5-6 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80, anak 3 orang dan montok-montok semua.
Setiap kali motor bunyi, empat mau naik satu motor. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah. Jadi engkau punya mau? Mobil satu Tuhan, pick up enggak apa-apa Tuhan. Tuhan kasih oto satu, naik 1 tahun dia berdoa, Tuhan naik oto memang enak. Istri juga naik, dia duduk paling depan. Tapi anak perempuan kami yang pertama itu sudah menikah dengan orang di pulau sebelah. Pulau apa? Di sini tidak pulau lain, ini pulau apa? Masa mau ke Lombok pakai oto Tuhan? Jadi engkau punya mau? Kapal laut satu. Tuhan kasih kapal satu, dia pergi lihat cucu, mantu, anak kandung di sana. Pulang dia doa, Tuhan naik kapal laut memang sampai Lombok Tuhan, tapi buang waktu gelo. Jadi engkau punya mau? Oh tahu juga apa maksudnya? Minta ndak apa-apa, kan kita minta juga pada Tuhan. Tapi sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat yang Tuhan kasih. Ulangi sama-sama, sikap terhadap berkat lebih penting dari berkat yang Tuhan kasih. Sikapnya seperti apa? Mata ini mesti tertuju pada sumber berkat, bukan kepada berkat. Banyak orang menaruh mata pada berkat, lupa melihat sumber berkat. Itu dia punya masalah. Nah, kita lanjutkan. Jemaat, dalam pengertian syukur dan contoh seperti itu, mari kita belajar dari satu nabi yang luar biasa, Elia. Siapa? Siapa? Elia itu luar biasa sekali. Bisa tahan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bisa perintah apa itu? Perintah hujan turun dari api turun dari langit, bakar itu persembahan yang sudah disiram air toh. Bisa membunuh 450 nabi Baal. Bisa lihat awan yang kecil begini dan dia bilang ke Ahab kalau dia tidak cepat nanti hujan tutup dia. Ini orang sudah terlalu hebat ini. Terangkat hidup-hidup. Apalagi yang kurang. Tapi saudara tahu, Nabi Tuhan yang luar biasa itu ada satu waktu Tuhan bilang begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Pergi ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa engkau makanan. Saudara tahu burung gagak? Pernah lihat burung gagak? Lihat di mana? Jemaat, kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor kasih Elia. Tapi Tuhan suruh burung apa? Paruh burung gagak itu tidak bisa bawa beban yang berat. Dia bawa roti tipis yang ringan. Nabi Tuhan yang luar biasa itu makan roti tipis ringan. Saya tanya saudara jemaat, pernah makan roti tipis dan ringan? Kalau saudara belum pernah makan, masih makan babi guling, masih apa? Sama-sama 1, 2, 3 bersyukur. Karena Nabi Tuhan itu masih makan itu roti tipis. Paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras, yang masih segar. Dia hanya menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak disebut burung pemakan bang. Jadi Nabi Tuhan yang luar biasa itu bukan saja makan roti tipis, daging yang dibawa kepadanya daging hampir busuk. Jemaat, pernah makan daging busuk? Kalau tidak pernah, sama-sama 1, 2, 3 bersyukur. Sudah makan seperti itu lagi, Tuhan bilang, Elia, pergilah ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat itu kira-kira 100 mil. 100 mil itu berarti kira-kira 160 kilo. Kira-kira dari sini ke mana? Oke? Ya memang jauh sudah. Ya misalnya ke Gili. Oke. 160 km, jalan kaki. Jemaat, pernah jalan kaki 160 km? Naik motor? Naik oto? Metik? Satu kata sama-sama, bersyukur. Karena itu Nabi itu masih jalan kaki. Jalan kaki 5 menit cepat. Sudah jalan kaki 160 km, ketemu siapa di sana? Janda. Coba janda muda dan kaya.
Kalau janda muda dan kaya, jangankan Elia, beta juga mau. Ini janda tua dan miskin, hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Elia datang bilang begini, ibu, kasih itu minyak dan tepung. Dia bilang, Tuhan, kalau saya kasih Tuhan, saya mati. Dia bilang begini, ibu kasih dulu. Sikap iman ibu itu yang penting. Ibu kasih dulu. Setelah itu ibu kasih dari sikap iman yang sungguh. Elia bilang begini, pakai bahasa saya. Elia bilang, ibu, saya tidak peduli hujan mau turun besok kah, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Tapi satu kalimat ini penting bagi ibu. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun ke bumi lagi. Amin. Saudara, ada masalah, itu bukan soal saya, itu soal saudara. Tapi demi nama Tuhan, dalam sikap iman yang teguh, saya mau bilang pada saudara, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kamu melewati pergumulan.